warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asinayanti, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan diskriminan, menentukan PK baru, dan aplikasi PK. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and comment. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai kali ini, mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya jika diberikan persamaan kuadrat. Menentukan persamaan kuadrat baru. Menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk persamaan kuadrat jika diberikan masalah kontekstual dan dikerjakan secara teliti. Kita akan membahas diskriminan. Pertemuan yang lalu, kita sudah menemukan rumus kuadratik, yaitu X12 negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, nilai dalam akar ini disebut diskriminan atau biasa dilambang dengan D. Jadi, D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Nilai diskriminan juga mempengaruhi penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat. Contoh, tentukan nilai diskriminan dari X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0, kita tetapkan A, B, C-nya. A adalah 1, B adalah negatif 1, C adalah negatif 6. Jadi, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Sama dengan B kita negatif 1. Berarti negatif 1 dikuadratkan kurang 4 kali 1 kali negatif 6. 1 adalah A, negatif 6 adalah C. Jadi, sama dengan D1 tambah 24, yaitu dari negatif 4 kali 1 kali negatif 6. Sama dengan 25. Jadi nilai diskriminan X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0 adalah 25. Sekarang kita lihat hubungan nilai diskriminan dengan akar-akar persamaan kuadrat. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Perhatikan tabel di bawah ini. X kuadrat tambah 5X tambah 6. Kalau kita cari diskriminannya dengan rumus B kuadrat kurang 4AC seperti contoh tadi, maka kita dapatkan diskriminannya adalah 1. Nah, persamaan kuadrat ini jika kita cari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC atau pemfaktoran atau melengkapkan kuadrat sempurna, maka penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 3. Maka kalau kita lihat ini akarnya berbeda. Yang kedua, 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 sama dengan 0. Kita cari diskriminannya, ternyata hasilnya 49. Maka akarnya adalah negatif 1 per 2 dan 3. Ternyata akarnya juga berbeda. Kemudian berikutnya, X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Kita cari diskriminannya, ternyata hasilnya adalah 0. Kalau kita cari penyelesaiannya, penyelesaian akar-akarnya ternyata negatif 1 dan negatif 1. Atau ibaratnya akarnya kembar. Berikutnya, X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Kita cari nilai diskriminannya adalah 16. Kalau kita selesaikan adalah negatif 2 dan 2. Ternyata juga akarnya berbeda. 9X kuadrat kurang 6X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita cari diskriminannya, ternyata hasilnya adalah 0. Kalau kita selesaikan, maka 1 per 3 dan 1 per 3. Atau akarnya kembar. Berikutnya, X kuadrat tambah X tambah 1 sama dengan 0. Diskriminannya ternyata negatif 3. Nah, kalau kita cari dengan rumus kuadratik, maka akar itu adalah negatif 1 plus minus akar negatif 3 per 2. Nah, akar negatif ini tidak ada. Maka
tidak punya akar. Begitu juga berikutnya, 2x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Diskriminannya negatif 4. Maka akar dari negatif 4 juga tidak ada, berarti tidak punya akar. Dari nilai-nilai diskriminan ini nampak kalau 1 berarti besar dari 0, akar berbeda. 49 besar dari 0, akarnya berbeda. 0 sama dengan 0, ternyata akarnya kembar. 16 besar dari 0, akarnya berbeda. 0 sama dengan 0, akarnya kembar. Nah, ini negatif 3, berarti kecil dari 0, tidak punya akar. Negatif 4, berarti tidak punya akar. Dari sini dapat kita simpulkan, dengan mengetahui diskriminan, maka akar-akar persamaan kuadrat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu akar-akarnya kembar, akar-akarnya berbeda, dan tidak mempunyai akar-akar. Nah, kalau begitu dia punya syarat. Nah, untuk D besar dari 0, maka akar-akarnya berbeda. Untuk D sama dengan 0, maka akarnya kembar. Untuk D kecil dari 0, maka tidak mempunyai akar-akar. Nah, kita coba contoh soal. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akarnya dari PK. 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Seperti biasa, kita tetapkan nilai A, B, dan C-nya. A adalah 2, B adalah 7, C adalah 3. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Sama dengan 7 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 3. 7 adalah B, 2 adalah A, 3 adalah C. Jadi 7 kuadrat 49 dikurang 24 sama dengan 25. 25 adalah besar dari 0, maka akar-akarnya berbeda. Kita coba contoh kedua. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akarnya dari PK X kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Kita tetapkan A, B, C-nya. A berarti 1. B-nya tidak ada, berarti B 0. C-nya berarti 2. Dengan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama 4AC sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 2. Maka 0 kurang 8 sama dengan negatif 8. Negatif 8 berarti kecil dari 0. Maka tidak mempunyai akar-akarnya. Inilah salah satu guna kita mengetahui diskriminan. Selain itu, bisa juga nilai diskriminan untuk mencari unsur-unsur dari PK. Contoh, jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 5x tambah C sama dengan 0 adalah 49, tentukan nilai C. Sama seperti tadi, kita tetapkan A, B, dan C-nya. A-nya berarti 3, B-nya negatif 5, dan C adalah C. B kuadrat kurang 4AC sama dengan D. Maka negatif 5 dikuadratkan kurang 4 kali 3 kali C sama dengan 49. Negatif 5 adalah B, 3 adalah A, C adalah C. 49 adalah nilai D yang sudah diketahui. Jadi 25 kurang 12C sama dengan 49. Kemudian negatif 12C sama dengan 49 kurang 25. Sama dengan negatif 12C sama dengan 24. Maka C adalah 24 per negatif 12. Maka C adalah negatif 2. Jadi nilai C adalah negatif 2. Sekarang kita masuk tujuan kedua, menentukan PK baru dari akar-akarnya menggunakan penjumlahan dan perkalian akar-akar PK lama AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang mempunyai akar-akar X adalah X1 dan
X adalah X2. PK lama, tadi akar-akarnya adalah X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Kalau kita kumpulkan X kurang X1 sama dengan 0 dan X sama dengan X2, kita rubah menjadi X kurang X2 sama dengan 0. Kita susun menjadi pemfaktoran, maka X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Kita lakukan perkalian dua suku dengan dua suku. X kali X adalah X kuadrat. X kali X2 adalah X2X. Negatif X1 kali X adalah kurang X1X. Negatif X1 kali negatif X2 berarti tambah X1 kali X2. Nah, maka X kuadrat kurang, ini kita faktorkan. X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru. Kita juga menggunakan X1 tambah X2 berarti negatif B per A, mengingat pelajaran yang lalu. Dan X1 kali X2 adalah C per A. Untuk lebih mudah memahaminya, kita lihat contoh. Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5? Pertama, kita misalkan X1 adalah 2 dan X2 adalah 5. Kemudian kita gunakan penjumlahan dan perkalian akar-akar. X1 tambah X2 berarti 2 tambah 5 sama dengan 7. X1 kali X2 berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Maka PK barunya X kuadrat kurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2. Tinggal kita mengganti saja. Maka X kuadrat kurang 7X tambah 10 sama dengan 0. 7 adalah dari X1 tambah X2. 10 adalah dari X1 kali X2. Gimana? Kita lanjut contoh 2. Persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 kurang 3 dan X2 kurang 3. Jadi ini adalah akar untuk PK baru. Dari PK lama, kita tetapkan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, C sama dengan 6. Maka dengan akar-akar X1 dan X2. Kita lakukan penjumlahan dan perkalian akar-akar. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Sama dengan negatif dari negatif 5 per 1. Sama dengan 5. X1 kali X2 adalah C per A. Berarti 6 per 1 sama dengan 6. PK baru, kita misalkan akar-akarnya itu P dan Q. Berarti P sama dengan X1 kurang 3. Dan Q sama dengan X2 kurang 3. Kita gunakan lagi penjumlahan dan perkalian akar-akar. P tambah Q sama dengan X1 kurang 3 tambah X2 kurang 3. Berarti kita kumpulkan, kelompokkan. X1 tambah X2 kurang 3 kurang 3. Maka X1 tambah X2 tadi adalah 5. Berarti 5 kurang 6. 6 adalah negatif 3 kurang 3. Maka 5 kurang 6 sama dengan negatif 1. Kemudian kita cari P kali Q. Berarti X1 kurang 3 kali X2 kurang 3. Kita lakukan dengan perkalian dua suku dengan dua suku. Maka hasilnya X1 kali X2 kurang 3X2 kurang 3X1 tambah 9. Maka kita kelompokkan X1 tambah X2 kurang 3 kali X1 tambah X2. Ini dari pemfaktoran dari negatif 3X2 kurang 3X1.
tambah 9. Maka 6 kurang 3 kali 5 tambah 9. 6 adalah X1 tambah X2 yang X1 kali X2 yang sudah kita cari. Kemudian 5 adalah dari X1 tambah X2 juga yang sudah kita cari dari PK lama. Maka hasilnya 6 kurang 15 adalah negatif 9 ditambah 9 sama dengan 0. Jadi rumusan PK bisa kita ganti menjadi X kuadrat kurang P tambah QX ditambah P kali Q sama dengan 0. Kalau tadi kan X1 tambah X2, ini boleh-boleh saja. Maka menjadi X kuadrat dikurang negatif 1X tambah 0. Nah, maka negatif 1 berarti dari P tambah Q. 0 adalah hasil dari P kali Q. Jadi PK barunya X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Ada lagi rumus cepat untuk membentuk PK baru jika akar-akarnya itu X1 tambah N dan X2 tambah N. Berarti PK-nya adalah A kali X kurang N dikuadratkan ditambah B kali X kurang N ditambah C sama dengan 0. Contoh, persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 kurang 3 dan X2 kurang 3. Sama dengan tadi, A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya 6. Dan N-nya adalah negatif 3, yaitu dari akar-akar barunya X1 kurang 3. Berarti N-nya negatif 3. Kemudian kita ganti ke rumus A kali X kurang N dikuadratkan ditambah B kali X kurang N ditambah C. Berarti 1 kali X kurang negatif 3 dikuadratkan ditambah negatif 5 kali X kurang negatif 3 tambah 6. Jadi 1 adalah A, negatif 3 adalah N, negatif 5 adalah B, negatif 3 ini adalah N, 6 adalah C. Jadi kita tinggal mengganti saja. Nah, maka 1 kali X tambah 3 dikuadratkan. Kurang 5 kali X tambah 3 tambah 6. Negatif kali negatif adalah positif. Nah, kuadrat kita bentuk menjadi perkalian 2 suku dengan 2 suku. Jadi 1 kali X tambah 3 kali X tambah 3 kurang 5 kali X tambah 3 tambah 6. Maka hasilnya X kuadrat tambah 3X tambah 3X tambah 9. Kurang negatif 5 kalikan ke dalam jadilah negatif 5X kurang 15 tambah 6 sama dengan 0. 1 kita kalikan ke dalam, kemudian yang sejenis kita kumpulkan jadilah X kuadrat tambah 6X, yaitu 3X tambah 3X. Tambah 9 kurang 5X kurang 9. Kurang 9 adalah negatif 5 tambah 6. Kemudian X kuadrat tambah, kita pindah letak, 6X kurang 5X. Kurang 9 tambah 9 sama dengan 0. Nah, maka X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Negatif 9 tambah 9 adalah 0. Maka persamaan kuadrat barunya X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan ketiga, menentukan aplikasi PK. Dalam menyelesaikan aplikasi PK, langkah-langkah yang kita butuhkan, misalkan bilangan-bilangan dengan variabel X, Y, dan lain-lainnya. Kemudian, ubah kalimat soal cerita menjadi persamaan kuadrat atau kalimat matematika. Yang ketiga, tentukan akar-akar persamaan yang terbentuk atau cari dengan memfaktorkan atau rumus ABC. Contoh,
Keliling suatu taman kota berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Pertama, kita misalkan dulu panjang dengan P dan lebar dengan L. Kemudian, luas sama dengan P kali L. K keliling sama dengan 2 kali P tambah L atau setengah K sama dengan P tambah L. Kemudian baru kita terjemahkan soal. Luas tadi adalah 450, berarti P kali L adalah 450. K tadi adalah 90, maka setengah K sama dengan P tambah L. Atau setengah kali 90 sama dengan P tambah L. Maka 45 sama dengan P tambah L. Nah, dan ingat waktu pemfaktoran, carilah dua bilangan jika dikali 450 jika dijumlah adalah 45. Nah, misal 15 kali 30 adalah 450. Kalau 15 tambah 30 adalah 45. Jadi memenuhi luas dan kelilingnya. Jadi jika P adalah 15 maka L yang 30. Atau jika P yang 30 maka L adalah 15. Jadi panjang dan lebar taman adalah 30 meter dan 15 meter. Contoh 2. Selisih dua bilangan sama dengan 4. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 32, tentukan bilangan tersebut. Sama dengan tadi, kita misalkan dulu. Bilangan pertama adalah A, bilangan kedua adalah B. Nah, selisih dua bilangan berarti A kurang B sama dengan 4. Hasil kali kedua bilangan berarti A kali B adalah 32. Nah, berarti carilah dua bilangan jika dikali adalah 32, jika dikurang adalah 4. Ya. Jadi cari dua bilangan dikali 32, dikurang adalah 4. Misal, 8 kali 4 adalah 32. 8 kurang 4 adalah 4. Nah, berarti inilah bilangan A dan B-nya. Jadi A adalah 8, B adalah 4. Ini nggak bisa kita balik karena di sini adalah A kurang B. Otomatis A harus lebih besar dari B. Jadi bilangan tersebut adalah 8 dan 4. Nah, bagaimana? Dari 3 tujuan sudah tercapai. Nah, kita masuk pada kesimpulan. D adalah B kuadrat kurang 4AC. Dengan syarat-syaratnya, untuk D besar dari 0, maka akar-akarnya berbeda. Untuk D sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar. Untuk D kecil dari 0, maka tidak mempunyai akar-akar. Untuk PK baru rumusannya X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2. Ini indeks saja, boleh diganti P dan Q, alfa dan beta, terserah apa yang kita inginkan. Rumus cepat untuk menentukan PK baru jika akar-akarnya X1 tambah N dan X2 tambah N. Maka PK-nya A kali X kurang N dikuadratkan ditambah B kali X kurang N ditambah C sama dengan 0. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah PK. 1. Misalkan bilangan-bilangan dengan variabel X, Y, dan lain-lain. Kedua, ubah kalimat soal cerita menjadi persamaan kuadrat. Yang ketiga, tentukan akar-akar persamaan yang terbentuk. Carilah dengan memfaktorkan atau dengan rumus A, B, C. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita kali ini. Bagaimana?
Belajar matematika itu adalah mudah, asik, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh, like LeBron, or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't